Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Kami mau dengar perkataan-Mu, Tuhan, karena perkataan-Mu adalah kehidupan, kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, bukan asal percaya. Sama-sama katakan dengan saya, bukan asal percaya. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di mana saudara menaruh harapan saudara, kebergantungan saudara hanya kepada Tuhan 100%. Percaya bicara tentang di mana saudara dan saya taat. Sama-sama katakan dengan saya, taat. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36, sama-sama kita baca firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sampai di sini. Barang siapa percaya kepada Yesus, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup yang kekal itu hanya ada pada Yesus, di mana saudara hidup bergantung, berserah, dan tinggal di dalam Yesus, maka saudara akan memiliki hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ternyata percaya di sini bukan asal percaya. Banyak orang, ya saya percaya Tuhan, ya saya percaya dia buat mujizat, tapi asal percaya. Karena percaya di sini bicara tentang apa? Bicara tentang ketaatan. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara pasti melakukan firman Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya, bulat, sungguh kepada Tuhan, saudara akan taat apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan A, saudara akan melakukan A. Firman Tuhan katakan B, saudara akan melakukan B. Karena ketaatan itu sama dengan saudara percaya penuh kepada Tuhan. Jangan sampai setiap kita asal percaya, tapi sungguh-sungguh kita menaruh kebergantungan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang harus saudara andalkan. Dia seneng, Dia andalkan. Karena kita nih anak-anaknya, di mana setiap kita harus bergantung kepada Dia. Kita ini nggak bisa apa-apa. Kita ini hanya debu. Kita ini harus bergantung kepada Pencipta setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita percaya kita memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Penting banget buat setiap kita untuk sungguh-sungguh tinggal dan hidup di dalam Yesus. Tinggal dan hidup di dalam Yesus bicara di mana saudara harus sama seperti Kristus hidup. Di mana kasih kita menjadi berkat buat banyak orang, di mana perbuatan kita menjadi terang buat banyak orang, dan kehidupan kita menjadi kesaksian buat banyak orang. Oleh sebab itu kita harus percaya sungguh-sungguh, bukan sekedar percaya, bukan asal percaya, bukan ngomong doang kita percaya, tetapi ketika kita percaya, kita taat akan firman Tuhan. Jangan sampai kita cuma ngomong doang percaya, tetapi kita tidak mentaati perintah Tuhan. Banyak orang gak mau mentaati firman Tuhan. Banyak orang yang namanya memodifikasi ayat, suka-sukanya sendiri, mencari pembenaran. Padahal firman Tuhan katakan A, kita melakukan B. Firman Tuhan suruh jalan, kita mundur. Firman Tuhan suruh ke kiri, kita ke kanan. Kita nggak mau taat. Karena orang yang tidak taat,
dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang taat, dia pasti percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan itu perlu namanya satu hal, yaitu iman. Sama-sama katakan dengan saya, iman. Firman Tuhan jelas katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan, kita nggak pernah dengar perkataan Tuhan, kita nggak mau taat akan firman Tuhan, gimana mau timbul iman? Karena hidup kita hari-hari ini banyak dikuasai oleh kenyataan-kenyataan yang kita lihat dan kita adopt di hati setiap kita. Kita adopsi keadaan-keadaan dunia untuk masuk di hati setiap kita. Kita nggak saring lagi. Padahal firman Tuhan sesungguhnya mau setiap kita untuk kita percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya mendominasi setiap kita, sehingga iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, sehingga setiap kita percaya penuh kepada Dia karena iman yang teguh kepada Tuhan, dan kita taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan sampai setiap kita tidak mentaati perkataan Tuhan, tidak menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Karena orang yang tidak taat kepada Tuhan, dia pasti nggak percaya kepada Tuhan. Karena kepercayaannya cuma omong doang, kepercayaannya cuma kata-kata doang. Tidak sesungguhnya dia yakini dengan bulat, dia yakini dengan pasti bahwa sesungguhnya Dia Tuhan yang memiliki hidup yang kekal. Kalau hari-hari ini saudaraku yang menonton tayangan ini sudah mulai menjauh dari Tuhan, udah gak mau percaya lagi sama Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan sayang kepada setiap kita. Yuk kembali, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Kembali percaya kepada Dia, bergantung kepada Tuhan, hidup tetap di dalam Dia, dan hiduplah taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena ketaatan bicara tentang kita percaya penuh hanya kepada Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan dituntun oleh Tuhan, hidup kita akan dituntun oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi kesaksian buat banyak orang, hidup kita menjadi kekuatan buat banyak orang yang kehilangan semangat, buat banyak orang yang sedang lemah. Hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Karena apa? Karena di dalam hidup kita tersimpan perkataan Tuhan, tersimpan firman Tuhan, yang dimana saudara dan saya percaya penuh kepada Tuhan yang memegang tangan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu, buat kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan 100% bahwa Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keberadaan setiap kami. Kami mau hidup dalam ketaatan Tuhan, di mana kami mau taat sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ajar kami Tuhan, ampuni setiap kami kalau kami belum taat Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami enggak taat hari-hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun setiap kami. Kami mau hidup dalam ketaatan Tuhan, di mana kami percaya penuh kepadamu dengan iman dan keyakinan setiap kami bahwa Kau Tuhan yang selalu memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan tangan setiap kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang adalah kekuatan, yang adalah sesungguhnya firman yang sungguh-sungguh membangkitkan semangat setiap kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong setiap kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada teman-temanku yang saat ini menerima firman Tuhan dan mereka sungguh-sungguh diberkati dan belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa, jamah hati mereka Tuhan, masuk ke dalam hati mereka Tuhan, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.